apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Kita jumpa dengan Pak Mantau dan siapa nih? Malu aku Paman? Oh, gak usah malu. Ayo perkenalkan ya. Namaku Riko. Oke, namaku Riko ya. Diingat ya. Oke, baik. Hari ini kita berjumpa dengan teman-teman dari keluarga besar Yayasan Qurrata Ayun ya. Alhamdulillah. Oke. Kegiatan kita hari ini kita mau menjelang bukber, buka bersama. Apa istilahnya kalau di Jawa Barat? Ngabuburit. Oh, ngabuburit. Oke. Baik, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam. Tentunya dengan nikmat tersebut kita bisa menjalankan ibadah duniawi maupun ukhrawi. Semoga kegiatan kita diberikan ganjaran pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga di akhir zaman nanti, di akhirat, kita diberikan syafaat oleh beliau. Amin. Amin. Baiklah, hari ini kita akan membahas apa nih, Riko? Kita enaknya membahas nikmat yang harus kita syukuri, Pak Mantau. Oh, gitu ya. Kita mensyukuri nikmat Allah. Baik, kita akan membahas tentang syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Nikmat yang diberikan oleh Allah itu sangat banyak sekali. Oke Paman, aku tahu ayat dari surat An-Nahl ayat 18 yang menceritakan tentang nikmat Allah itu sangat banyak. Coba dibunyikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Artinya coba. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wow, pintar sekali kamu ya. Oke. Nikmat Allah itu berupa jasmani dan berupa rohani. Nikmat jasmani seperti aku tahu Paman, nikmat jasmani itu nikmat yang bisa dilihat, contohnya organ tubuh kita seperti mata. Nah Paman, aku mau tanya, nikmat mata. Oh, nikmat mata. Mata itu kita bergunakan untuk melihat dan harus kita gunakan dengan baik, yaitu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Lagi Paman, yaitu telinga. Nah, untuk telinga kita gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kalau hidung Paman, kalau hidung untuk mencium bau yang enak dan yang tidak enak Paman. Iya,
Oke, selanjutnya yaitu lidah. Nah, lidah itu untuk apa? Riko bisa menjelaskan? Kalau lidah itu untuk berbicara, Paman. Selain berbicara, lidah itu juga untuk merasakan sesuatu. Contoh yang masuk dalam mulut kita, ada rasa pahit, rasa manis, rasa asam. Rasa manis itu rasa gula, Paman. Oh ya, bagus ya. Selanjutnya, kita selain diberikan jasmani, kenikmatan tersebut yaitu berupa rohani. Nah, rohani itu adalah kenikmatan yang tidak terlihat, tetapi bisa dirasakan dan bisa dilihat ketika dilakukan. Contohnya pemikiran. Oh gitu ya, Paman ya. Jadi rohani itu tidak terlihat, bisa terlihat kalau dilakukan. Contohnya kecerdasan, pemikiran, perasaan, kepedulian. Nah, itu semua bisa kita lihat setelah ada perilaku. Oke, Paman. Nah, selain itu ada jasmani, ada rohani. Nah, ada lagi nih yang paling penting, yaitu nikmat berupa alam. Nah, nikmat berupa alam ini dan segala isinya, yaitu diberikan udara yang cukup, kemudian diberikan sinar yang cukup. Nah, sinar matahari ini sangat panas sekali, tapi diberikan kepada kita dengan prosentase tertentu, kita bisa menikmati sinar tersebut dengan baik, sehingga bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik. Coba kalau misalnya sinarnya panas sekali, nah itu nggak bisa kita merasakan nikmatnya hidup. Betul, Paman. Aku juga begitu. Kalau di rumah, kalau kepanasan, ya aku berteduh, Paman, di bawah pohon ceri di belakang SD Plus Kurota Ayun itu. Oke, baiklah teman-teman sekalian, keluarga besar Yayasan Kurota Ayun, kita lanjut ya ceritanya, biar nanti Riko ini juga banyak bercerita ya. Oke, Paman, aku siap. Oke, kenikmatan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tandai dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin itu adalah kalimat untuk tanda apa, Riko? Tanda rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain mengucapkan alhamdulillah, kita manfaatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan amal soleh. Amal soleh apa saja? Amal soleh itu contohnya melaksanakan sodako, terus kemudian memberikan infak dan lain-lain, banyak sekali. Nah, sekarang ini di Kurota Ayun, di Yayasan Kurota Ayun membangun gedung. Iya, Paman, aku tahu itu. Aku telah melakukan kegiatan berinfak yang setiap hari itu, sodako, namanya 3S. Apa itu 3S? 3S itu adalah sodako sehari 1000. Alhamdulillah aku telah melakukan itu, Paman. Nah, baik sekali itu ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ya, kisah tentang bersyukur. Nah, Riko masih ingat nggak kisah yang pernah Paman tahu sampaikan? Oh, aku masih ingat sekali itu ya. Oke, Paman, aku mau berkisah, tapi aku lupa surat yang tentang bersyukur itu ditambah nikmatnya oleh Allah, dan kalau nggak bersyukur akan diazab dengan pedih. Oh, itu. Ayo kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah memaklumkan, jika kamu bersyukur niscaya Nikmatnya akan ditambah oleh Allah. dan kalau tidak bersyukur
atau ingkar terhadap nikmat Allah akan diajak pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Coba kamu dulu pernah Paman To kasih cerita, masih ingat nggak? Oke Paman, aku mau cerita. Ada seorang ulama besar yang berasal dari Arab Saudi, yaitu namanya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Oh, namanya panjang sekali ya. Iya Paman. Pada saat itu seorang fakir miskin, lelaki tersebut berjalan menuju kota Madinah. Di sepanjang jalan dia melihat orang yang makan daging. Nah, di sini lelaki tersebut merasa hatinya bersedih. Kenapa? Karena sangat jarang sekali laki-laki itu makan daging. Kemudian sesampainya di rumah, dia bertemu dengan istrinya, dan istrinya menyampaikan kepada suaminya, "Suamiku, ini makan yang harus kita makan hari ini." Yaitu apa? Makanannya yaitu rebusan kedelai. Dengan terpaksa laki-laki itu memakan kedelai rebus itu. Kulitnya dikupas dan dibuang ke jendela, dilemparkan begitu saja, sambil dia berkata kepada istrinya, "Hai istriku, kita bosan. Bagaimana hidup ini? Setiap hari kita hanya makan kedelai rebus saja. Orang-orang di sana pada makan daging." Terus bagaimana kisahnya? Selanjutnya laki-laki itu jalan menuju pinggir rumahnya. Ketika dia melihat di pinggir rumahnya itu, di bawah jendela, ternyata ada seorang laki-laki tua yang sedang menikmati mengambil kulit yang dia buang tadi, dan dia seraya berkata, "Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah berikan nikmat kepadaku tanpa aku bersusah payah untuk memperolehnya. Engkau berikan makanan ini dengan gratis kepadaku tanpa aku bersusah payah. Alhamdulillah sekali lagi ya Allah." Orang itu bersyukur ya? Iya Riko? Iya, orang itu bersyukur sekali karena selama ini dia mencari makanan ke sana kemari, ternyata ada yang membuang makanan. Terus kita lanjutkan ya Pak Mantau. Oke. Laki-laki itu memperhatikan orang yang tua di samping rumahnya itu dengan mengucap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu lelaki fakir itu langsung menitikkan air mata dan seraya berkata di dalam hatinya, "Ya Allah, hari ini, detik ini, aku bersyukur kepadamu ya Allah dengan nikmat yang telah Engkau berikan. Apapun yang Engkau berikan ya Allah." Dan saat itu laki-laki itu sadar dan senantiasa bersyukur kepada Allah dan selalu bersujud kepada Allah. Nah, itulah Paman yang aku ingat. Maaf ya teman-teman ya, ceritaku agak berantakan soalnya aku sedikit lupa. Oh gitu, bagus ya. Kamu masih ingat. Intinya kita harus bersyukur. Iya Paman, kita harus bersyukur. Kalau kita nggak bersyukur, kita jadi orang susah Paman. Betul. Kalau kita bersyukur, hati kita senang, hati kita ikhlas, wajah kita banyak senyum,
nggak mengeluh. Tetapi kalau kita sedih, hati kita sedih, hati kita sakit, lama-lama jiwanya sakit, lama-lama badannya ikut sakit, Paman. oh begitu ya, betul, bagus begitu Riko ya. Jadi kalau kita sehat, kita bahagia, itu diakibatkan dari hati yang selalu ikhlas. Tapi kalau kita sakit, biasanya itu diawali dari hati yang selalu sedih. Baik, Pamantau, kita harus bersyukur sekali lagi kepada teman-teman keluarga Yayasan Qurrata A'yun. Alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidup nikmat, ya harus kita syukuri, jangan sampai kita kufur nikmat. Oke teman-teman, kiranya sampai di sini ya, kita sudah mau persiapan berbuka puasa. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih ya Riko. Oke teman-teman, kita mohon pamit, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.